Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang mewakili guru-guru terdahulu, kami yang doib ini, yang tidak mempunyai ilmu apapun dan tidak mempunyai kealiman apapun, sebelumnya memohon izin untuk menyampaikan, meneruskan dan mengulang lagi ilmu-ilmu guru-guru terdahulu. Mudah-mudahan di sini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi izinkan kami yang daib ini menyampaikan amanah perjuangan pendahulu untuk memperjuangkan umat untuk memberantas, untuk mengentaskan daripada buta tauhid, untuk membantu meneruskan perjuangan di dalam upaya menerangi umat dengan pencerahan, dengan jalan mengenal diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita di dalam meniti jalan menuju kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali-kali kami tidak bermaksud menggurui. Tidak sekali-kali kami mengaku menjadi guru. Dan tidak sekali-kali kami lebih tinggi daripada para jamaah kita semua di sini sama, ya. Oleh sebab itu, mari kita bersama berjuang, walaupun perjalanannya terjal dan terasa berat, tapi sungguh pun itu semua akan menghasilkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami sampaikan pula kepada saudara-saudara seperguruan dengan tekadnya yang luar biasa, meluangkan waktu demi mendatangi majelis-majelisnya Rasulullah, demi menggapai pencerahan, demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, ya. Malam ini kembali kami akan mengiringi pejalan spiritual, mengiringi pejalan yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan pemahaman tentang amalnya orang-orang yang sudah bermakrifah. Jadi orang-orang makrifah itu ada amalannya, ya, yang seharusnya ada pada diri seorang pengamal ilmu mengenal diri. Karena tanpa amalan ini mustahil orang itu mengenal Tuhan dengan baik. Baik, mudah-mudahan selawat dan salam lalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu
ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Orang yang mulai menapaki ilmu ketuhanan haruslah yang pertama kali diwarisi daripada sifat-sifat para wali, yaitu sifat rendah hati, sifat tawadu. Karena dengan sifat tawadu ini Tuhan akan memuliakan hamba tersebut, orang yang daib, tidak mempunyai apapun. Dan ini awal ciri daripada orang-orang yang menuju ketuhanan. Semakin berisi maka akan semakin meniadakan diri. Nah, inilah jalannya. Yang pertama, setelah kita mengenal jati diri kita, artinya kita sudah mengetahui siapa yang dikatakan hakikat Adam yang hak, bahwa Adam yang hak ialah diri kita yang ternyata tidak mempunyai wujud. Setelah mengetahui kita pada hakikatnya tidak mempunyai wujud, kita bayang-bayang daripada Tuhan melalui zat dan sifat yang ada di dalam diri kita. Artinya kita tidak mempunyai hak sedikit pun untuk menyatakan pengakuan di dalam diri yang sudah disebut sebagai insan kamil, ya. Jadi orang yang sudah makrifat pastinya dia rendah hati karena sudah mengenal, ya, bahwa yang ada saat ini adalah akhir atau bayang-bayang daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan sudah dikatakan, kita semua sudah tahu, jangan dicari lagi karena sudah nyata. Sudah tajalli melalui nur. Nurullahnya nyata, tandanya ada di dalam diri kita. Ya, setelah kita tahu bahwa zahir batin ini hak milik Tuhan, itulah sebabnya Tuhan menyuruh Ijazil untuk menghormati Adam, gitulah, supaya Ijazil malaikat ini tadi mau menghormati ciptaan Tuhan yang menzohirkan ke dunia sebagai wakil ketuhanan. Ya, masih ingat Ijazil nggih? Gurunya para malaikat selama 20.000 tahun tanpa cacat ibadah. Artinya sangat taat sama Tuhan. Ibadahnya tidak ada tanding. Dan malaikat Ijazil ini dahulunya berada di surga. Karena takabur, karena sombong, karena tidak bisa melihat hakikat Adam, lalu malaikat Ijazil merendahkan Nabi Adam. Dikatakan bahwa Adam lebih rendah posisi derajatnya daripada malaikat Ijazil, karena Adam anasirnya dari tanah yang diketahui Ijazil hanya seperti itu, tidak sampai tiliknya kepada hakikat Adam hak ini tadi ialah kezahiran Tuhan. Yang 20.000 tahun tadi akhirnya gugur hanya gara-gara takabur, hanya gara-gara sombong. 20.000 tahun, coba bayangkan, sudah di surga,
itu sudah melihat, sudah merasakan keadaan di surga. 20.000 tahun, coba bayangkan. Diusir Tuhan gara-gara sombong. Ya. Lah kita surga belum lihat, surga belum merasakan, surga belum tahu keadaan yang sebenarnya. Baru belajar ilmu makrifat sudah merendahkan orang syariat. Nah, hati-hati ya. Maka ilmu padi itu kan dikatakan semakin penuh isinya, maka semakin hilang keakuan. Itu kan yang diajarkan di perguruan. Artinya ketika kita sudah mengetahui hakikat diri, jangan merendahkan orang syariat. Nah, kebanyakan kalau tidak dituntun seperti ini, orang yang baru belajar makrifat akhirnya merendahkan orang syariat, direndah-rendahkan, ya, dicela-cela. Wah, syariat aja masih kulitan saja ini. Tidak boleh seperti itu, namanya takabur. Maka ijazil aja. Yang menjadi gurunya para malaikat aja diusir. Ya kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kealimannya belum mencapai derajat ijazil pada waktu itu. Oleh sebab itu ini perlu kita ingatkan dan sangat penting. Janganlah ketika belajar ilmu makrifat meremehkan orang syariat. Justru ketika belajar makrifat kita harus lebih menghormati orang-orang yang masih berada di tahap syariat. Justru lebih dihormati. Tidak boleh, walaupun kita sudah tahu tidak boleh kita mencela, mencaci, menyalah-nyalahkan, merendahkan. Tidak boleh juga ketika kita belajar ilmu makrifat lalu menggugurkan amalan syariat. Setelah mengenal ilmu makrifat lalu tidak mau mengerjakan amal-amal ibadah seperti sholat 5 waktu, seperti setelah sholat zikir, seperti setelah sholat sholawat, seperti setelah sholat wajib lalu mengerjakan sholat sunnah. Jangan kada digawi, jangan kada dikerjakan. Justru semakin rajin, itulah tanda-tanda makrifat seseorang jalannya benar. Jangan lalu belajar makrifat melepas syariat, ibadah amalnya dilepas semua. Karena ini sangat penting. Kalau tidak dikawal dengan ilmu rendah hati, kalau tidak dikawal dengan ilmu tawaduk, dan tidak dipahamkan secara benar, yang dikhawatirkan karena kurang pemahaman di dalam memahami kajian, karena kurang dalam menuntut ilmu, putus di tengah jalan, karena belajar tidak melalui sanad yang sampai kepada Rasulullah. Akhirnya kebanyakan akhir zaman banyak yang menuntut ilmu makrifat, banyak yang menuntut ilmu ketuhanan, banyak yang menuntut ilmu kesempurnaan diri. Justru yang terjadi meninggalkan amal syariat. Ini dikatakan makrifat yang terlipat. Yang terlipat akhirnya namanya terlipat ini tidak sampai. Tidak boleh. Sebelahnya tetangganya masih sholat 5 waktu lalu disindir-sindir. Ada ikam nih masih sholat. Ada ulun aja ini sambil ngopi sudah sampai sudah. Nah, sampai di mana? Ikut umat siapa?
Nabi itu turun, yang kemarin turun daripada peristiwa Isra Mi'raj kan, oleh-olehnya sholat 5 waktu. Ini penting karena kebanyakan yang terlibat tadi lalu tidak mau menjalankan sholat 5 waktu. Jangan kada digawi, jangan lalu membinasakan syariat, jangan. Lalu yang dikatakan harus mewarisi sifat para wali tadi, yang dikatakan rendah hati, yaitu ketika kita bersanding dengan orang syariat, kita harus membimbing dengan kelembutan hati, dengan bijaksana, dengan kesabaran, tidak boleh terburu nafsu. Dibimbing orang syariat, bukan malah disalahkan, bukan malah dicela, bukan malah dicaci atau malah direndahkan, bukan, tidak boleh. Itu menyelisihi yang namanya pelajaran mengenal diri. Karena apa? Ketika kita sudah mengenal diri, kita harus membenarkan tilik atau pandangan kita. Yang benar dan yang lurus ialah ketika kita melihat bahwa yang ada ini, yang wujud siapa di pelajaran ialah la mawujud bihaki, bahwa semua yang wujud hakikatnya kezahiran Tuhan melalui zat dan sifat yang dikatakan Allah zahir menjadi rohani dikatakan zat, menjadi zahir dikatakan Muhammad menjadi jasad. Artinya semua manusia tidak boleh direndahkan. Hati-hati. Biasanya kalau baru belajar ini yang bahaya, kalau nggak dituntun dengan rendah hati, seringkali meremehkan. Ini yang sangat bahaya. Makanya tadi saya ambil contoh malaikat, sekelas malaikat nih Ijajil, dikutuk Tuhan menjadi iblis karena takabur. Takaburnya sebentar, amal ibadahnya maka 20.000 tahun. Coba bayangkan, kita paling 80 tahun sudah selesai. Wah, ini 20.000 tahun tanpa cacat ibadahnya, paling setia dengan Tuhan, paling dekat dengan Tuhan waktu itu sebelum Adam diciptakan. Lah kita ini sholatnya Senin Kemis umpamanya masih, lalu baru belajar makrifat mau menunjukkan diri. Nah ini yang dikhawatirkan. Oleh sebab itu malam ini kita kawal dengan amalan-amalan orang makrifat. Yang pertama yaitu tadi, yang tidak boleh ditawar ialah harus rendah hati. Ini penting sekali untuk ditanamkan. Karena apa? Kalau pandangan atau tilik kita tidak diperbaiki, disitulah yang akan membinasakan ibadah kita selama berpuluh-puluh tahun, walaupun kita keadaan di dalam taat dengan Tuhan. Sekali saja kita menilik seseorang dengan cara merendahkan, meremehkan, mencemooh, berburuk sangka, amal ibadah bertahun-tahun itu gugur. Kalau kada percaya, yaitu tadi yang saya katakan, kalau kada percaya, lihatlah peristiwa Ijajil. Oleh sebab itu hati-hati orang belajar makrifat itu, hatinya harus dijaga dengan benar-benar. Kalau di dalam keadaan bingung kita harus diam, tidak boleh menilai seseorang. Karena ini penting gitu loh. Karena sudah dijelaskan. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan engkau cari Tuhan lagi karena sudah nyata. Kan wujud Tuhan itu.
wujudnya sudah nyata di dalam diri kita melalui tanda-tanda ketuhanan. Bukankah yang dikatakan hayat itu sifat Tuhan? Bukankah basor sama alam, kodrat, irodat, bukankah itu sifat ketuhanan di dalam diri kita? Kenapa kita ini jarang bertafakur? Disitulah karena sangat berbahaya ketika kita belajar ilmu ketuhanan, kesucian hati harus selalu dijaga setiap hari. Karena ini yang riskan sekali. Oleh sebab itu dikatakan kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Kalau tidak bisa berbaik sangka, lebih baik kita diam. Kalau muncul prasangka yang tidak baik, cepat-cepat dibuang. Jangan berprasangka yang tidak baik pada seseorang. Karena perguruan mengatakan apapun yang datang di kehidupan kita, biasanya itu kan manusia itu maunya yang datang baik-baik semua. Tapi ketika yang tidak baik datang, anggapan kita, lalu kita buruk sangka, lalu kita marah, lalu kita benci, lalu kita tidak suka, maka itu yang mendatangkan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan apapun yang datang kepadamu di dalam kehidupanmu sehari-hari itu baik bagimu. Artinya apa? Ketika yang kita anggap tidak baik, artinya itu untuk mengkoreksi diri kita. Mungkin itu perbuatan kita, mungkin itu dulu sifat kita, mungkin itu dulu tanaman kita sendiri. Oleh sebab itu pandanglah manusia itu sebagai insan kamil. Pandanglah insan kamil itu sebagai hamba Allah. Pandanglah hamba Allah hakikat Muhammad hakiki. Pandanglah Muhammad hakiki kezahiran sifat ketuhanan yang dikatakan Allah. Lah Allah zat tidak terpisah dengan yang mempunyai zat. Tawaduk, rendah hati. Sering saya katakan bahwa murid-murid di perguruan ini memang sengaja dididik, digembleng, ditempa seperti besi itu loh. Besi itu tanpa ditempa dia tidak mempunyai harga yang berarti. Besi kalau tidak ditempa, hanya besi tua, maka harganya murah. Tapi kalau ditempa menjadi pisau, menjadi keris, menjadi barang-barang yang bermanfaat, cangkul, peralatan tani, maka akan bermanfaat. Gitu. Seperti itu pun kita, harus ditempa jiwa raga, harus ditempa sifat dan tabiat, harus ditempa angan-angan, prasangka dan hati kita. Dengan apa? Dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya mendidik gitu loh. Artinya apa? Ketika kita ditempa dengan pelajaran-pelajaran, jangan sampai sakit hati, jangan sampai tersinggung, jangan sampai marah. Karena itu tempaan walaupun sakit didengar, walaupun sakit dirasa di hati, seperti contoh, ketika kita belajar ilmu ketuhanan, kita harus meninggalkan kecintaan kita, kesukaan kita terhadap kemelekatan, kesenangan yang ada di dalam diri kita. Dunia, genggam hanya di tangan, jangan masukkan ke hati. Artinya apa? Rezeki kan sudah dijamin Tuhan. Kenapa kita ini menyibukkan kepada hal sesuatu yang sudah dijamin Tuhan? Ya kan aneh. Yang sudah dijamin jangan engkau risaukan. Yang perlu engkau risaukan itu ibadahmu, tauhidmu, keimananmu. Risau kenapa? Karena grafiknya bisa naik turun.
Ya, ini bab masalah istiqomah. Kalau hati sedang kotor maka akan turun iman kita. Kalau hati bersih maka akan naik iman kita. Ya. Di pelajaran ya seperti itu. Nasihat-nasihat, petuah, pelajaran ini untuk menempa, memukul hati kita yang kotor, memukul sifat tabiat kita yang tadinya mungkin sifat tabiat kita seperti mengikuti sifat tabiat setan, mengikuti sifat tabiat hewan. Kita tempa, kita pukul, kita bakar dengan bara, bara tauhid keimanan, supaya kita sadar kita ini mempunyai sifat ketuhanan, bukan sifat hewan dan bukan sifat setan. Harus bisa kembali kepada asal yang mengutus kita ialah Tuhan, kesucian. Artinya harus pulang dengan keadaan suci. Apa yang diamanahkan di dalam diri kita ini harus kita jaga. Bukankah Tuhan ini mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu adalah rahasiaku yang harus engkau jaga. Oleh sebab itu dikatakan Muhammad itu utusan Tuhan. Muhammad Rasul, asyhadu alla ilaha illallah, sudah nyata Tuhan, jangan dicari, karena sudah zahir menjadi zat dan sifat Allah dan Muhammad yang ada di dalam dirimu. Ketika engkau lahir, jagalah amanah yang sudah aku berikan kepadamu. Amanahnya apa tadi? 7 sih. Ketika diberi hidup, pakailah hidup ini dengan beramal ibadah kepada Tuhan, berdharma bakti hidup. Dharma bakti hidup itu apa? Ketika sudah belajar ilmu ketuhanan, sejogjanya, sewajarnya, seharusnya kita mempunyai sifat welas asih. Mustahil orang belajar ilmu ketuhanan sifatnya masih bengis, sifatnya masih cuek, sifatnya masih ego tinggi. Mustahil. Ketika kita sudah mengenal diri, maka kita akan mengenal sifat ketuhanan yang diamanahkan kepada kita untuk dizahirkan, untuk diamalkan. Sifat kasih sayang. Maka ketika diberi amanah hidup, maka berdharma baktilah, berkasih sayanglah, saling tolong menolong di dalam ketaatan menuju kepada Tuhan. Jadi mustahil jika kita sudah mengenal ilmu ketuhanan lalu kita masa bodoh melihat orang sekitar kita yang belum tahu hakikat ketuhanan lalu kita diamkan. Artinya kita tidak meneruskan perjuangan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menyuruh, tetapi memahamkan sifat kasih sayang itu ketika engkau melihat saudaramu di dalam kesesatan, ketika engkau melihat saudaramu akan masuk jurang, maka jangan engkau biarkan. Itu namanya sifat welas asih. Jadi seperti perguruan ini, walaupun dihadang oleh apapun, tetap akan maju berjuang meneruskan perjuangan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menerangi umat dengan
tauhid hakiki, ya. Mengenalkan umat siapa hakikat dirimu, supaya ketika engkau belajar ilmu fikih nahwu shorof sampai ke Mekah, Madinah, Hadral Maut, sudah mempunyai gelar yang tinggi, engkau pulang itu engkau mempunyai akhlak, adab, budi pekerti yang luhur, ya. Karena kebanyakan ketika mereka tidak mengenal ilmu ketuhanan, jauh-jauh belajar sampai Mekah, Madinah, Hadral Maut, pulang-pulang justru malah mencela orang, mencemooh orang, merendahkan orang, lalu merasa alim. Yang belajar marifat yang benar itu justru malah merangkul, meluruskan dengan kasih sayang. Jangan sampai merasa tinggi di dalam ilmu. Itu sifatnya ijazah, ya. Karena tanpa dibentuk dari dasar, kebanyakan umat ini akan tumbuh sifat sombong. Oke, ini bahaya sekali, itulah. Karena puncak dari agama kan sudah dikatakan adab, adab, adab. Pakailah adab. Setinggi apapun ilmu kita, kalau tanpa adab budi pekerti yang luhur, sia-sia. Tuhan tidak senang, Tuhan tidak ridho. Sehebat apapun amalan kita, mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.